If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't want to run away, but I can't take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I could stay in your life? If I don't need you, then why am I crying on my bed? If I don't need you, then why does your name resound in my head? If you're not for me, then why does this distance maim my life? If you're not for me, then why do I dream of you? Mula kembali Tuhan, salah asih dan Muhammad Tuhan bulan berdasar pada rezeki Tuhan. Mari kita lakukan Tuhan ini berbalas pertolongan. Naik hidup tentang pos namanya di Tuhan. Iya, perlahan dari Tuhan. Asa gabi keluarga nama dia bersama dengan anak. Dengan Tuhan. Kiri jalan mutia ali Tuhan. Asa saat dan berjasa. Nas Tuhan jalan pasami saat ini. Sediakan rencana nami oleh Tuhan Tuhan pasatan asal taruri jalan tinggal bulan nami jalan maria ia berjasa asal pemain nami oleh Tuhan pada itu bagi kita dalam Yesus Kristus berdoa. Amin. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life
Antayang mahita. Puji-pujian hamaleton pasarapan nabi Tuhan. Upang ilalau kami do basa-basami di kami ditikyon marpumuhan akan nama pamilina do basa-basa parpagason na soni acara adat na upatu adat na sabana pun na daringan ison ale Tuhan adok sepanganon na sakoy datang kong makita ng Yesus Tuhan. Amen. Be still my heart. Lately its mind is all its own. It would go far and wide just to be near you. Even the stars shine a bit bright, I've noticed, when you're close to me. Still it remains a mystery. Anyone who's seen us knows what's going on between us. It doesn't take a genius to read between the lines. And it's not just wishful thinking, or only me who's dreaming. I know what these are symptoms of. We could be in love. I ask myself why I sleep like a baby through the night. Maybe it helps to know you'll be there tomorrow. Don't open my eyes, I'll wake from the spell I'm under. Makes Sekarang siap-siap menunggu Ibu datang ya, Ibu Janet ya, pemberkatannya. Ada jemaat yang dalam perjalanan, Tuhan tibakan mereka ke tempat ini dan tidak keluar satu apapun. Mereka dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami terlebih dahulu, sehingga akan boleh layak di hadirat Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, kami himbau pada saat ibadah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan saudara terkasih kita, Saudara Novario Martua Pardosi dan Swani Manurung. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Janet Lee Haba Atiputa. Tuhan merangkai hari anak-anaknya dalam rancangan damai sejahtera. Kasih-Nya kuat, kesetiaannya tak tergerus oleh arus zaman. Cintanya tulus tak tertandingi. Tuhan berjalan di depan mereka, mencintai dan menjaga mereka seperti biji matanya. Dikuatkan dan diteguhkan hati dan jiwa mereka oleh Roh Kudus. Firman Tuhan bintang bagi mereka, petunjuk arah perjalanan hidup mereka. Dalam sentuhan cinta kasih Allah, mereka merajut harapan indah ke masa depan. Terima kasih atas hari bahagia ini. Sabtu 31 Agustus 2024 yang telah Tuhan karuniakan bagi Novario Martua Pardosi dan Swani Manurung.
bersamamu di hadapan jemaatmu. Mereka siap berjalan mengarungi samudera kehidupan dalam bahtera perkawinan yang agung dan kudus. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri. Kita menyambut, menyaksikan, mengantar dan mendoakan cinta kasih yang hadir dan nyata melalui kedua mempelai. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Mari menghadap Tuhan serta memuji nama-Nya. Berkumpul menyembah
menyertai kami. dan menyertai juga. Yeremia pasal 32 ayat 39 menjadi nats pembimbing kita saat ini. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang kemudian. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata dan hati kami menegadang, dan jiwa kami pun terbuka untuk menaati firman. Berilah Roh Kudus membimbing kami, khususnya kedua anakmu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman dan selalu melimpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam suntuk maupun malam mereka tetap setia kepadamu sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyilah soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, membaca Alkitab di pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau anak zaman now bilang begini, tadi malam saya ditembak. Siapa yang tembak? Pacarku. Artinya bahwa bagi anak zaman now untuk dapat menjadi pasangan yang berpacaran harus melalui proses pernyataan
menahan cinta. Nah, Rio, kamu tembak Fani? Kalau saya nggak tembak Fani, Bu. Ya? Nggak tembak Fani, nggak tembak kayak anak zaman sekarang gitu. Oh, gitu. Kan kayaknya udah nggak zamannya lagi. Jadi saya mau terima kabarnya. Ya, itu kira-kira. Saya mau serius sama kamu. Langsung jawab. Gak ngasih tunggu 1 bulan dulu. Biar dia bikin penasaran dia gitu. Iya, langsung jawab ya. Ya, mau serius juga. Gitu. Nah, Rio, waktu kamu tadi bilang sama Fani, aku mau serius sama kamu. Jadinya apa? Waktu saat itu. Kalau saya cuma yakin Tuhan pasti nggak tahu. Segala sesuatu yang tulus, saya yakin Tuhan pasti ngerti. Jadi saya nggak lihat apapun itu di depan. Biasanya kan kalau dijawab kita jalan dulu ya, kan gitu ya, seperti itu. Berapa lama kalian menjalani masa pacaran? 1 tahun 7 bulan. Tepat sekarang Hari ini? tepat hari ini 7 bulan. Kalau kamu 7 bulan. 1 tahun 7 bulan ya. Betul-betul bisa dong? Iya. Menurut Fani, Rio ganteng nggak? Jangan dari Rio dari sini. Ya? Ada apa nih? Ya, apa? Kelakuannya gimana? Puji Tuhan dewasa. Puji Tuhan dewasa. Sama ganteng berarti ya? Iya. Kalau menurut Rio pasti cantik. Cantik. Daripada yang sebelum-sebelumnya. Bukan maksudnya saya kalau jujur sih saya nggak ada sih sebenarnya. Saya nggak ada sih. Jadi memang ya aku coba pendekatan aja. Memang ngobrol-ngobrol langsung aja ke poin. Iya. Coba itu ya, ekspresi ini intermezzo. Ya. Tapi sekaligus mau mengatakan bahwa banyak persoalan-persoalan perkawinan yang akhirnya setelah menikah dia harus menanggung beban penderitaan. Ya. Karena perlakuan pasangan. Ya. Sehingga kadang-kadang orang tua katakan, makan bisa. Ya, seperti itu ibu bapak dikasih itu. Karena perkawinan itu tidak hanya berdasarkan cinta. Kenapa? Sebab dari kita mencintai, maka kita harus mengasihi. Karena itu kita berkata, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Bahwa pemahaman cinta, pemahaman kasih bukan hanya berbicara perasaan. Ketika bicara kasih bukan bicara perasaan. Kalau orang hanya mau terima karena perasaan, maka dia akan kehilangan hal yang penting dan dia tidak akan memahami pasangannya lebih dalam. Karena dia hanya berbicara soal perasaan. Kalau orang hanya terima dengan perasaan, logika, pengetahuannya, pikirannya tidak disertai dengan kasih, maka dia akan melihat pasangannya dari fisik. Dia akan melihat pasangannya dari apa yang ada di depan matanya saja. Dia tidak mau belajar mengenal lebih dalam lagi. Siapa sesungguhnya pasangannya, bagaimana cirinya, bagaimana karakternya, bagaimana
perilaku, sifat bahkan hati pasangannya, biar marah-marah. Kalau kita bilang, biarnya kau marah-marah, tetapnya kau ganteng. Biar kau marah-marah, tetap kau manis. Karena kembali tidak dilihat dari fisik, tidak lihat dari apa yang depan mata, tapi dilihat dari hati. Nah, di sini saudara, pengalaman mengenai kasih bukanlah perasaan, melainkan satu keputusan yang kita ambil, karena di dalamnya ada hubungan yang terjalin, ada pasangan yang saling menyayangi. Karena sayang itu tidak hanya 1-2 bulan, ya. Sayang itu tidak hanya 1 tahun 7 bulan, ya. Tidak hanya pada masa waktu pacaran saja. Suasana cinta, suasana hati, suasana berpacaran itu tidak sama ketika kalian berdua masuk dalam sebuah rumah tangga. Kalau pacaran, marahan 1 minggu bisa nggak ketemu, ya kan? Kalau marah. Tapi kalau sudah berumah tangga, nggak bisa. Yang akan disatukan, maka kenakanlah kasih. Kasih ini adalah kasih agape, kasih yang kuat, kasih yang tidak menuntut balas dan sebagainya. Karena kasih itu lahir dari Kristus. Kasih itu terlihat dalam diri Yesus Kristus dalam kehidupan yang diberikan bagi manusia. Orang bisa saja mengatakan, aku cinta kamu kepada orang lain, tapi pasti itu kasih storge, kasih filia, atau kasih eros, ya, seperti itu akan menciptakan penderitaan dan kepahitan. Dan tidak ada orang yang mau seperti itu, kan? Ibu bapak, ada nggak yang mau dalam perkawinan keluarganya menghidup dalam penderitaan dan kepahitan? Ngapain kawin kalau gitu? Kan? Ngapain hidup bersama kalau gitu? Maka janganlah kemudian di dalam kehidupan keluarga kita yang sudah masuk dalam kasih Allah itu, yang telah diikat dengan kasih agape itu, ketika kita menjalani bahtera rumah tangga, maka jangan berlaku kasar pada istri. Dan istri-istri, hormatilah suami. Laki-laki mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar. Kasar itu bukan hanya soal fisik, kata-kata pun bisa kasar. Contoh, dia sudah berumah tangga mungkin 10 tahun, 20 tahun. Kalau masih awal-awal perkawinan, sayang, tolong ambilkan kopi buat saya. Sekarang 20 tahun, oi, ambilkan kopi buat saya. Itu kan kasar. Itu istrimu yang bukan kau ambil di pasar Rebo. Ya kan, jadi kau panggil, oi. Seperti itu. Istrimu kau minta dalam doa. Saya pasti meyakini Rio meminta pasangan dari Tuhan dalam doa. Istrimu pasanganmu, suamimu pasanganmu, kau minta dalam doa. Jadi kalau ketika kau minta di dalam doa, bukan berarti sembarangan. Perkawinan adalah puncak dari 2 relasi yang saling mencintai, dari 2 relasi yang saling memahami dan mau membangun komitmen. Dan klimaks cinta itu, klimaks kasih agape itu tidak akan pernah berhenti sampai mau memisahkan.
Jadi kalau ada perkawinan yang berakhir di tengah jalan, berarti kasihnya palsu. Karena apa? Banyak alasan. Aduh, dia sudah tidak seperti dulu lagi. Aduh, dia sudah tidak nikmat lagi. Aduh, dia tidak sepaham lagi. Ini fenomena, Bapak Ibu. Ini fenomena yang kemudian menjadi hal yang penting. Karena dunia saat ini memperlihatkan kawin cerai di mana-mana. Adakah perkawinan seperti kontrakan yang cocok dan tidak cocok zaman sekarang? Tetapi dalam Kristus, tadi saya katakan bahwa cinta kasih itu tidak akan pernah berhenti klimaksnya sampai mau memisahkan apapun yang terjadi dalam hidup keluarga rumah tangga. Sehingga ketika kau merasa susah, ketika kau merasa sulit, engkau tidak akan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi bagaimana engkau membuka tangan dan mengatakan, oke, kita sulit, oke, kita susah, oke, kita menderita, oke, kamu udah gak sehat lagi seperti dulu. Tapi aku yakin dalam kasih Tuhan, kita akan masih bisa berjalan bersama dalam keadaan yang berbeda sekali. Jangan pernah menganggap pasanganmu itu orang lain dalam kehidupan. Karena manusia itu berubah, Ibu Bapak. Contoh misalnya Rio gak suka makan kangkung, ya kan? Lalu kemudian dia pergi keluar kota, sudah 25 tahun, dia tiba-tiba di tempat kerjanya dia dapat makan kangkung yang enak. Terus kemudian dia pulang ke rumah, dia minta Fani masak. Fani kaget, 25 tahun kami menikah tanpa masa pacaran, 26 tahun kami bersama, saya gak pernah lihat dia makan kangkung. Kok pulang ini dari Jogja, kok dia suka makan kangkung? Kamu ketemu siapa? Siapa yang kasih kamu kangkung sampai kamu suka? Saya masak kangkung di meja, kok gak pernah makan. Manusia itu berubah. Maka nikmati perubahan itu. Ketika kau hidup dalam kasih agape, maka kepercayaan kepada Allah itu engkau nyatakan pada pasanganmu. Sehingga tidak ada yang saling mencurigai. Dan kecurigaan itu yang bisa membuat rumah tangga kita perlahan-lahan menjadi retak dan hancur. Karena apa? Kasihnya sudah mulai hilang karena perubahan. Nah, untuk itu Rio dan Fani di dalam kasih perlu menyikapi dengan kedewasaan iman untuk membangun relasi yang baik dengan komitmen kasih dan tanggung jawab. Jadi bukan hanya kasih, tapi juga tanggung jawab. Karena kasih itu yang mengikat kita, membawa kita pada tanggung jawab yang terus mempersatukan kita dan Allah yang menyempurnakannya. Apa tanggung jawabnya? Banyak yang harus dilakukan. Rio harus menjadi pemimpin yang membawa keluarga kepada Tuhan. Dan Fani menjadi pasangan yang mendukung Rio dan keluarga ketika engkau dikaruniai anak. Biarlah kasih agape itu membawa kalian menjadi keluarga yang tunduk taat kepada Tuhan. Karena perkawinan yang baik membutuhkan keteguhan hati untuk sehidup semati dan berada di dalam kasih dan pemeliharaan Allah. Amin. Selesai.
Kita masuk dalam penjelasan perkawinan Kristen. Jemaat Tuhan, kita berkumpul di sini untuk menentukan kedua warga gereja, Saudara Novario Martua Pardosi dan Saudari Spani Manurung dalam perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu darah. Demikianlah mereka berdua bukan lagi dua, melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi, dan suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan dengan kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta berteguh dalam doa dan membaca kitab suci. Sebab itu, hai istri-istri, untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan mengenal akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalani hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap tulus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan persinahan dengan orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebaik-baik Roh Kudus. Saudara Novario Martua Pardosi dan Saudari Spani Manurung, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Ya, kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Saudara Novario Martua Pardosi dan Saudari Spani Manurung, sekarang di hadapan Allah dan umat-Nya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucap janji setia. Saya Novario Martua Pardosi menyebut engkau Spani Manurung sebagai istriku dan berjanji untuk setia kepadamu, serta mengasihi engkau dalam sumpah membuka dan tidak akan meninggalkan engkau, bahwa saya akan memelihara dengan penuh kasih sebagaimana yang wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus.
Rio dan Fani. Cincin ini bulat tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Terimalah cincin ini sebagai bentuk kasih dan kesetiaanku kepadamu. Mari waktu adopsi, cincin ini akan diberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa dan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Penyerahan kepada keluarga dan menyampaikan ucapan terima kasih sambil mengingat firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Kepada keluarga Pardosi Purba, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakan mereka.
Tuhan, saat ini Engkau sudah menyatukan dua anak kekasih, Rio dan Fani, dalam perkawinan kudus. Mereka akan melangkah hari demi hari dan seterusnya dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal Rio dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Engkau mengenal Fani dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Tapi Engkau yang menyatukan mereka dalam perkawinan kudus ini. Maka berkat-Mu akan menyertai mereka dalam perjalanan hidup sampai pada waktu Tuhan. Biarlah Rio dan Fani menjalani semua itu dalam kasih yang mengikat, dalam Kristus, dalam kesetiaan yang mereka wujud nyatakan pada Tuhan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari rancangan apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka menikmati hidup keluarga rumah tangga mereka yang sudah mereka komitmenkan dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Tuntunan Tuhan menyinari dengan kasih dan kuasa, sehingga mereka terus bertumbuh dan menjadikan Kristus sebagai nahkoda dalam perjalanan pelayanan kehidupan rumah tangga mereka. Keluarga Manurung Nadab, ayah, ibu yang diwakilkan oleh, biarlah keteladanan cinta dan kasih yang mereka nyatakan kepada kedua anak kekasih menjadi kekuatan bagi Rio dan Fani melanjutkan dan menjalani rumah tangga mereka. Tuhan memberkati keluarga besar, saudara bersaudara dari Rio dan Fani. Biarlah dalam persatuan kedua keluarga ini menjadi kebahagiaan yang terindah juga dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah Rio dan Fani menjalani hidup rumah tangga sampai waktu Tuhan. Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka dengan berkat-berkat-Mu, pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang memimpin perjalanan rumah tangga mereka. Maka kepada kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan dan Juru Selamat yang menyatukan mereka dalam perkawinan kudus. Berkatilah acara selanjutnya Tuhan, resepsi yang akan dilaksanakan setelah ibadah ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Tuhan cukupkan semuanya hingga mendatangkan kebahagiaan dan sukacita tersendiri bagi Rio dan Fani, bagi kedua keluarga besar, dan bagi kami yang hadir pada saat keluarga yang memberi untuk bersama-sama bertumbuh dalam persekutuan jemaat Kiri Pengharapan Cibinong. Ya Allah, pengasihan kami mohon, pelihara kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan jadilah pelaku firman dalam panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat.
kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk rumah tangga Rio dan Spani, dan juga kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam kata kami terus dengan baik tentunya semua karena kehadiran Tuhan. Semoga juga Tuhan akan segala cara dan yang semoga susah keluarga cara dan segala itu Tuhan berkati ya semoga berjalan. There were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until
have my heart until the